Halo, kembali lagi dengan saya Ahmad Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang transmisi data untuk keperluan tugas besar 2 mata kuliah komunikasi data. Transmisi data adalah penyaluran data melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Berikut adalah contoh gambar point to point dan berikut untuk contoh gambar point to multipoint. Contohnya saluran tersebut antara lain kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan komputer. Berikut adalah contoh gambar untuk kabel koaksial dan kabel fiber optik. Dan ini untuk contoh saluran nirkabel. Data dipresentasikan dengan sinyal elektromagnetik seperti tegangan listrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Untuk sejarahnya, komunikasi data memiliki awal pada tahun 1837, menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse. Berikut untuk penemu Samuel Morse. Alat ini menggunakan aliran listrik untuk mengirimkan pesan dalam bentuk not, dan penemuan ini menjadi titik terang untuk komunikasi jarak jauh buat manusia. Meningkatkan telegraf, Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon pada tahun 1876. The Charles William adalah perusahaan yang pertama kali menciptakan telepon elektromagnetik dan menjadi pusat riset pengembangan komunikasi di bawah pantauan Graham Bell. Sistem pada telepon elektromagnetik memanfaatkan magnet permanen, diafragma besi, dan mulai menggunakan nada dering panggilan. Perusahaan terus berkembang dan pada akhir tahun 1877 The Charles berhasil memproduksi 300 telepon yang bisa dijual. Kemudian teknologi berkembang dengan pesat, termasuk telepon pada awalnya memanfaatkan getaran dua lempengan menggunakan switching manual otomatis. Sekarang telepon sudah menggunakan IP, dan media akses dimanfaatkan untuk melakukan transmisi data untuk keperluan internet. Metode DSL untuk telepon dan internet, ini contoh gambarnya. Dan ini metode IP phone dengan internet. Dalam perkembangan, transmisi data mengalami perkembangan yang pesat, yang awalnya menggunakan jenis kabel koaksial dengan sinyal elektromagnetik, dan sinyal ini sudah menggunakan fiber optik yang mentransmisikan data dengan cahaya. Untuk hal tersebut untuk berpengaruh terhadap kemajuan teknologi transmisi data untuk seluler, dan berikut adalah ringkasannya. Yang pertama itu 4G diperkenalkan pada tahun 70-an, baru terkenal di tahun 80-an. Jaringan ini dapat digunakan untuk telepon jaringan 1G, termasuk sinyal radio yang ditransmisikan secara analog dan hanya memiliki kecepatan hanya 2,4 kilobyte per second. Generasi kedua ini merupakan upgrade terbesar pada era yang mentransmisikan sinyal analog ke digital. Sistem diperkenalkan pada tahun 90-an, teknologi ini memungkinkan untuk mengirim SMS selain panggilan suara dan memiliki kecepatan jaringan dari 9 kB sampai 14,4 kB per second. Berikut adalah contoh perangkatnya. Itu Nokia 3310. Di tahun 90-an, sebelum hadir 3G, ada jaringan bernama 8G. Diperkenalkan sebagai polusi berikut setelah GSM. Kecepatan generasi mencapai 384 kB per second. Diperkenalkan secara komersial pada tahun 2001. 3G atau juga yang dikenal sudah memiliki konfigurasi WCDMA dan UMTS, dapat menyediakan kecepatan jaringan hingga 480 kB per second dan dapat melakukan video call. Berikut untuk contoh perangkatnya. Jaringan 4G atau dikenal sebagai LTE atau Long Term Evolution, kecepatan jaringan mencapai 100 Mbit per second untuk diunduh dan 50 Mbit per second untuk unggah. Pada jaringan 4G ini
mulai munculnya video call dengan kualitas gambar yang lebih baik, dan juga semakin banyak game online pada smartphone Android. Berikut untuk contoh smartphone yang sudah mendukung 4G. 5G memiliki kelebihan dibandingkan dengan 4G dalam hal transaksi data yang lebih cepat. Selain itu, generasi ini juga diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan baru beberapa negara yang menikmati jaringan 5G ini, yaitu Arab Saudi. Layanan 5G komersial sudah ada di Arab Saudi sejak Juni 2019 dengan rata-rata kecepatan mencapai 414,2 Mbps. Yang kedua, Korea Selatan yang sudah hadir pada bulan April 2019 dengan kecepatan rata-rata 312 Mbps. Yang ketiga, Australia. Australia baru tersedia di 10 kota, yaitu kota Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Canberra, dan Gold Coast. Rata-rata kecepatannya 215,7 Mbps. Yang keempat ada Taiwan. Taiwan sejak bulan Juli 2020 dan baru tersedia di beberapa kota. Rata-rata kecepatannya 210,2 Mbps. Yang kelima, Kanada. Kanada seperti Taiwan baru beberapa bulan dengan kecepatan test speed rata-rata 178,1 Mbps. Yang keenam, Kuwait. Jaringan 5G sebenarnya sudah ada di Timur Tengah sejak 2018. Namun Kuwait baru menyusul pada Juni 2019 dengan kecepatan rata-rata sekitar 171,5 Mbps. Yang ketujuh ada Swiss. Swiss adalah salah satu negara pertama yang mulai menerapkan 5G secara komersial pada 2019. 3 operator seluler di negara tersebut adalah Salt, Sunrise, dan Swisscom menyediakan layanan 5G dengan rata-rata kecepatan unduh 150,7 Mbps. Yang 8 ada Hong Kong. Untuk Hong Kong baru mulai 5G pada tahun ini dengan kecepatan rata-rata sekitar 142,8 Mbps. Yang kesembilan ada Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang paling awal mempromosikan jaringan 5G, diawali oleh 2 operator yaitu Three dan Vodafone. Dengan rata-rata kecepatan unduh di Inggris adalah 133,5 Mbps. Yang ke-10 ada Jerman. Untuk di Jerman, layanan 5G sudah diperkirakan dinikmati 40 juta orang dengan kecepatan rata-rata sekitar 102 Mbps. Dan baru tersedia di kota Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, dan Frankfurt.